Larasati Nur Rahma kembali lagi dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi ujian nasional. Kita masih membahas mata pelajaran fisika untuk tingkat SMP. Baik, saya juga masih terus bersama dengan Bapak Bambang AP. Beliau adalah salah seorang pengajar di SMPN 29 Jakarta. Pak Bambang, kita sudah punya penelpon berikutnya nih, yang pastinya ingin mendapatkan penjelasan atau pemahaman yang lebih lengkap lagi, yang lebih detail lagi dari Bapak. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dengan Rifanto dari Gorontalo. Baik, Rifanto dari Gorontalo, silakan. Langsung pertanyaannya kepada Pak Bambang. Iya, pertanyaannya, katrol termasuk dalam jenis pesawat apa? Katrol termasuk ke dalam pesawat jenis apa? Baik, Iya. segera diberikan jawaban oleh Pak Bambang ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Katrol termasuk ke dalam pesawat jenis apa? Ini kebetulan sekali, ya. Berarti pas kita mau membahas tentang katrol soal berikutnya. Ya? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, ya. Baik, sekalian kita sambil itu, katrol itu merupakan pesawat sederhana. Ya, katrol merupakan pesawat sederhana. Antara lain adalah katrol, ya. Pesawat sederhana itu ada tuas, ada katrol, ada roda bergandar, ya. Nah, jadi kalau dibilang katrol termasuk pesawat yang mana? Ya mungkin pesawat yang sederhana, ya, pesawat sederhana. Ya, dalam soal mengenai katrol ini, adik-adik coba kita lihat ada indikatornya. Dapat menentukan besar keuntungan mekanik pada katrol, ya. Baik, ini soalnya. Nah, ini katrol, ya. Baik, kita lihat Bapak ini tayangan. Ini termasuk katrol, ya, katrol yang kita pergunakan sehari-hari. Ini ada dua katrol. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan katrol itu. Baik, ya? di latihan soal ini ya. Nah, nanti kita akan bahas sana semua. Jadi itu yang dikenal dengan adanya katrol bergerak dan ada katrol tetap. Ya. Nah, sekarang ini katrol tetap ini. Perhatikan gambar katrol berikut. Gaya kuasa minimum yang harus diberikan agar beban tersebut dapat terangkat adalah berapa? Nah, Derek mesti mengenal kalau ini namanya katrol tetap. Seperti gambar yang tadi kita saksikan untuk menimba air, tadi itu katrol tetap. Maksudnya kenapa katrol itu tetap? Karena katrol ini tetap berada di atas di sini. Ya. Dia hanya berputar. Ya, mengangkat beban dari sini, ditarik ke sini, nanti dia akan berputar dan bebannya akan naik. Tapi katrolnya tetap ada di sini. Itu sebabnya dikenal dengan katrol tetap. Nah, pada katrol tetap keuntungan mekaniknya hanya satu. Keuntungan mekaniknya itu satu pada katrol tetap. Ya, katrol tetap itu keuntungan mekaniknya satu. Adik-adik bisa melihat di sini beban ini hanya ditanggung oleh satu tali ini. Hanya satu tali nih, ya. Maka berapa gaya yang harus diberikan untuk mengangkat beban sebesar 5.000 Newton ini, ya. Maka di sini harus 5.000 Newton, ya. Maka gaya F yang di sini harus 5.000 Newton. Nah, ini. Jadi kuncinya 5.000 Newton. Lalu keuntungan mekaniknya apa? Beratnya 5.000, ditariknya 5.000. Jadi sepertinya tidak ada keuntungan mekanik. Ya, di sini dikatakan keuntungan mekaniknya satu. Artinya gaya kuasanya F sama dengan W-nya. Ya, tetapi kalau menarik ke bawah sini, menarik ke sini itu lebih mudah dibanding kita mengangkat beban ke atas. Ya, nah itu makanya pesawat sederhana itu memudahkan dalam melakukan usaha. Ya, memudahkan. Jadi di sini juga tidak ada penghematan energi karena 50 Newton ditariknya dengan 50 Newton juga gayanya. Ya, kita tarik di sini 1 meter, di sini naiknya juga 1 meter. Ya, sini naik 2 meter, tarik 2 meter, sini naiknya 2 meter. Jadi tidak ada kerugian, tidak ada keuntungan energi. Ya, tetapi di sini sama gaya kuasanya, sama dengan gaya bebannya. Nah ini nanti kalau ada soal mengenai katrol yang tetap, sudah pokoknya langsung gaya kuasa sama dengan gaya beban. Ya, akan berbeda dengan soal berikutnya, ya. Karena kalau indikator berikutnya disediakan gambar katrol bergerak. Nah, ini katrol bergerak, ya. Siswa dapat menghitung gaya kuasa minimum. Nah, sekarang kita bisa lihat bedanya. Katrol ini katrol bergerak. Kenapa bergerak?
ya, kalau kita tarik ini ke atas, katrolnya ikut bergerak, katrolnya ikut naik kan, selain bebannya yang 7.000 Newton ini naik, nah katrolnya juga ikut bergerak bukan? Ya, kalau tadi kan katrolnya tetap di sini, itu sebabnya katrol ini disebut katrol bergerak. Nah, katrol bergerak itu keuntungan mekaniknya 2. Nah, ada hafalin aja ya, keuntungan mekaniknya 2. Nah, nanti kalau dibahas ini bisa lama lagi. Ini kenapa 2 ya? Itu ada jenis-jenis tuas bisa untuk menjelaskan hal ini. Jadi